Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Imam Prayoga Aditya yang bilang, Min, tolong dong buat informasi 2 striker yang cocok di musim sekarang. Nah, katanya gitu guys. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama kayak Bang Imam, dan kalian penasaran kira-kira taktik, strategi, dan formasi 2 striker yang bagus musim ini, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Dan saya doakan buat teman-teman yang udah like dan juga komentar maupun subscribe, semoga tim yang teman-teman kelola musim ini sukses meraih gelar juara. Oke guys, jadi hari ini saya akan merekomendasikan salah 2 atau salah 3 formasi 2 striker yang mungkin bagus digunakan oleh teman-teman musim ini. Nah, karena musim ini jujur saya nggak punya opsi yang cukup bagus ya, jadi saya akan merekomendasikan salah satu formasi yang menurut saya worth it banget kalian terapin. Nah, berhubung musim ini saya nggak punya cukup banyak opsi di bangku cadangan, jadi saya akan menggunakan formasi dan menempatkan pemain yang sesuai dengan pemain yang saya miliki ya guys ya. Jadi saya tidak akan membeli pemain dari lelang pemandu bakat ataupun dari saran asisten manajer, nggak akan. Jadi saya akan menggunakan pemain seadanya yang saya miliki di line up utama guys. Jadi kali ini kita akan menggunakan formasi yang udah jarang banget saya pakai, yaitu formasi 4-4-2 diamond. Formasi yang sebenarnya bagus, tapi entah kenapa jarang banget teman-teman yang tertarik menggunakan formasi tersebut. So, daripada penasaran, kita akan langsung atur taktik, strategi, dan formasinya guys. Dan nanti kita juga bakal uji coba formasi 4-4-2 diamond tersebut menghadapi tim yang punya kualitas jauh lebih tinggi ya guys ya. Untuk itu sekarang langsung saja mari kita atur formasinya guys. Nah, untuk penempatan formasinya sendiri musim ini saya pakai formasi 4-1-4-1, dimana dengan formasi ini musim lalu tim saya yang sebelumnya nyaris gagal meraih trofi berhasil menemukan performa terbaiknya guys. Itu kenapa musim ini saya masih pakai formasi ini ya guys ya. Formasi yang menurut saya stabil untuk menyerang maupun bertahan. Jadi untuk bertahan bagus dan untuk menyerang juga keren banget sih. Jadi formasi ini menurut saya paling worth it digunakan oleh teman-teman ya guys ya, khususnya buat teman-teman yang pengen timnya punya pertahanan bagus dan lini serang tajam atau lini serangnya bagus lah gitu. Nah, sebelum kita membahas mengenai formasi 2 striker, saya akan sedikit nyeritain gimana pengalaman saya menggunakan formasi 4-1-4-1 guys. Jadi musim ini di liga tim saya main bagus, dimana dari total 11 pertandingan kita berhasil meraih 11 kemenangan dan mengemas 81 gol, dan untuk sementara masih belum kebobolan sama sekali guys. Di bawah kita ada si Crvena Zvezda. Mereka ada di peringkat kedua klasemen, mereka juga masih belum terkalahkan sama sekali. Tapi yang bikin tim kita ada di puncak klasemen yaitu karena kita unggul produktivitas gol. Nah, di sini lawan juga punya kualitas yang nggak jauh beda dengan tim saya. Sementara untuk formasinya sendiri, di sini si Zvezda ini pakai formasi 4-2-1-3. Mereka juga punya formasi yang cukup fleksibel, cukup bagus untuk nyerang maupun bertahan ya guys ya. Jadi sekarang sudah lumayan banyak tim yang pakai formasi 4 back. Oke, sementara di posisi 3 ada si RDM Galage, tim asal Indonesia. Lalu di kompetisi cup, saya juga nggak nyangka kalau tim saya musim ini berhasil lolos ke babak semifinal setelah menyingkirkan Mustafa Turki FC dengan agregat telak 10-1. Nah, di babak semifinal kita bakal menghadapi Brotherhood SCC. Ya, mereka juga punya kualitas yang lebih tinggi, dan untuk formasinya mereka pakai skema 3 back 3-1-2-3-1.
Sementara di kompetisi Liga Elite atau Liga Champion, tim saya saat ini ada di peringkat kelima setelah meraih hasil seri dengan skor 3-3 menghadapi EVS FC guys. Oke, tapi nggak apa-apa, kans kita untuk lolos ke babak 16 besar masih terbuka karena kita masih ada di zona yang cukup aman ya guys ya. Oke, jadi itu dia pengalaman saya menggunakan formasi 4-1-4-1, tapi kali ini kita bakal pakai formasi 4-4-2 diamond, bukan klasik ya guys ya, tapi diamond, 4-4-2 diamond. Dan untuk penempatan posisinya sendiri, nah kita bakal tarik si Linen ke depan guys. Si Linen sendiri rencananya dia bakal jadi penggantinya si Jinma yang usianya udah 29 tahun guys. Jadi saat si Jinma ini performanya udah turun ya, usianya udah terus bertambah, udah mulai tua, performanya turun, kualitasnya turun. Jadi saya udah punya penggantinya guys, si Linen ini ya guys ya. Si Linen sendiri performanya saat ini lumayan bagus, dia punya skill yang lumayan tinggi meskipun belum saya up lagi musim ini, tapi setidaknya dia masih memberikan kontribusi yang bagus buat tim saya musim ini guys. Nah sekarang kita tarik dia ke depan, kemudian si Smith dia akan bermain di posisi AMC guys, posisi terbaiknya. Jadi di sini saya nempatin dua penyerang false nine ya guys ya. Yang satu posisi aslinya itu striker, yang kedua posisi aslinya itu AMC. Dan dia nggak dilatih posisi baru karena kita udah punya cukup banyak striker, jadi nggak usah lah. Dia cukup bermain sebagai gelandang serang tengah murni ya guys ya. Sementara si Linen dia penyerang false nine dan Shin Jinma itu target man. Kemudian di sayap di sini kita nempatin satu winger dan satu false winger. Oke. Jadi di sini kita bisa main lewat tengah bagus, lewat sayap juga bagus. Nah, untuk gaya mainnya sendiri bebas ya. Gaya mainnya sendiri bebas, kalian bisa kombinasikan antara penyerang target man versus false nine atau poacher juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa mungkin antara target man versus false nine dan poacher versus false nine. Dan di belakangnya atau di posisi gelandang serang tengah kalau ada, kalian bisa tempatin AMC dengan gaya main Engan C gitu guys. Karena berhubung di sini saya nggak punya opsi, jadi terpaksa kita pakai dua false nine ya guys ya. Karena waktu itu kita cari pemain muda ya di akademi remaja, kita cari gaya main random, dapetnya false nine terus guys. Padahal saya pengen banget punya Engan C, tapi udah lama, susah pak carinya pak. Nah untuk formasinya kurang lebih seperti ini guys, formasinya kurang lebih seperti ini, 4-1-2-1-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-4-2 diamond. Nah untuk mentalitas pemainnya sendiri di sini kalian bisa perhatikan, di sini saya memberikan mentalitas bertahan untuk keempat back. Atau misalkan kalian mau kasih mentalitas bertahan untuk dua back tengah juga nggak apa-apa, sisanya biar main bebas. Kurang lebih formasinya seperti ini. Dan untuk taktiknya sendiri di sini kita bisa pakai taktik dengan mental tim normal atau menyerang. Kemudian untuk fokus umpan kita ubah ke perpaduan atau bisa lewat bawah kedua sayap atau sayap kanan atau sayap kiri. Kemudian untuk gaya umpan pertama pakai perpaduan dulu, kemudian untuk serangan balik nonaktif, tujuannya agar tim kita bisa lebih banyak menguasai bola. Dan untuk gaya tekanan rendah, tujuannya agar pemain kita gak mudah lelah. Untuk gaya tackle juga mudah, tujuannya agar pemain kita tidak melakukan banyak pelanggaran yang gak diperlukan ya guys ya. Kemudian untuk jaga gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, soalnya kalau misalkan jaga satu-satu pemain juga bakal cepat lelah guys. Selain itu kalau misalkan lawan punya kualitas penyerang yang lebih bagus, jaga satu-satu itu nggak efektif kecuali kualitas back dan kualitas penyerang lawan itu seimbang, entah itu dari segi kualitas maupun dari segi atributnya guys. Nah untuk jebakan offside di sini kalian bisa nonaktifkan atau bisa aktifkan, terserah, tapi kali ini kita bakal nonaktifkan ya guys ya. Nah untuk taktiknya kurang lebih seperti ini, dan untuk formasinya seperti ini. Kemudian
berhubung hari ini tidak ada pertandingan yang cukup penting, meskipun ada tapi jadwalnya sore jam 16.20 atau jam setengah 5 sore. Jadi saya akan coba tantang salah satu tim terkuat di asosiasi. Kita tantang mereka pakai formasi 4-1-2-3. Oke. 4-1-2-3, langsung aja gaskeun. 4-1-2-3 versus formasi 4-4-2 Diamond. Oke, kita coba guys. Oke, dan pertandingan sudah berlangsung. Kita lihat untuk sisi kualitas timnya sendiri cukup jauh, 119,8 versus 94,2 ya guys ya. Kita lihat mereka juga punya performa yang bagus banget. Sementara tim saya juga sebenarnya bermain bagus, tapi karena kualitas lawan cukup tinggi, ya saya rasa kita bakal sulit untuk menghadapi mereka di uji coba kali ini. Dengan formasi 4-4-2 Diamond, kita akan lihat akankah tim saya mampu mengalahkan Pogoń Szczecin, tim asal Polandia, atau kita bakal gagal di uji coba menggunakan formasi 4-4-2 Diamond ini guys. Kita lihat serangan dilakukan dari sisi sebelah kiri, bagus sekali, ada Jensen, umpan ke tengah sangat bagus, dan tembakan yang cukup keras tapi beruntung masih bisa diamankan oleh Nagata, penjaga gawang dari SP Werder Bremen. Oke, lemparan ke dalam kali ini ada Bieli, umpan pada Fortas Sugiwara, jauh ke depan siapa yang tuju, Jinma, bagus sekali, cukup baik. Jinma tembak saja dan nyaris saja berbuah gol, tapi sayang sekali tembakan Jinma masih melenceng dari sasaran. Ya, formasi 4-1-2-3 yang diterapkan oleh tim lawan sendiri memang cukup fleksibel, cukup seimbang untuk menyerang maupun bertahan. Formasi ini juga sempat menjadi meta formasi di game Top 11 tahun berapa ya, lupa, kalau nggak salah tahun 2021, 2022 sampai 2023. Formasi itu menjadi salah satu formasi yang paling bagus dan paling banyak digunakan di game Top 11. Tapi kali ini teman-teman udah beralih ke formasi dengan skema 3 back, yaitu formasi 3-1-5-1, 3-1-4-1 maupun formasi 3-1-2-3-1 atau 3-1-2-3-1. Oh iya benar, 3-1-2-3-1. Dan sayang sekali tim saya kebobolan menghadapi Pogoń Szczecin di babak pertama guys. Kita lihat tim kita kebobolan. Jadi kita akan coba ubah taktik ya, pakai fokus umpan lewat bawah kedua sayap dengan gaya umpan panjang. Oke, serangan kembali dilakukan dan kita akan coba gunakan serangan balik cepat ya guys ya, karena untuk possession sendiri tim lawan sedikit lebih baik. Mereka juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan, 4 percobaan, 3 tepat sasaran dan 1 berbuah gol, sementara tim saya melakukan 2 kali percobaan tembakan, tidak ada satupun yang tepat sasaran. Oke, akankah kita mampu comeback? Ada Wenger kali ini berbahaya, tembak saja dan sayang sekali 2 gol tercipta. Ternyata formasi ini cukup lemah, atau memang karena lini pertahanan saya yang kurang begitu bagus, karena kita nggak punya pemain yang dilatih secara individu ya guys ya, dan lini tengah kita cukup kosong guys. Oke, ada Smith di sana. Semoga kali ini kita bisa comeback. Berbahaya Ruiz, dan kali ini bisa ditangkap pemirsa. Oke, bawa kedua sayap ternyata kurang efektif. Kita coba serang dari sayap kanan, berikan mentalitas menyerang. Kemudian untuk gaya umpan perpaduan atau pendek, pendek aja lah, pendek, serangan balik mati, nyala, bagus. Tag kali ini umpan pendek pada Smith, cukup tenang. Fiedel bergerak dengan sangat bagus, Fiedel, dan gol tercipta, luar biasa. Fiedel mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Oke, dan untuk formasinya sendiri sebenarnya bagus, tapi yang bikin nggak bagus itu lini pertahanan tim saya memang lemah sekali guys ya, terutama untuk back tengah guys. Kita lihat dengan sangat mudah mereka melewati penjagaan ya, tembakan volley yang cukup keras berhasil masuk ke gawang SP Werder Bremen pemirsa. Ada Taira kali ini, umpan ke tengah, Wenger mungkin
Oh, sangat berbahaya. Wenger kembali, umpan pendek pada Mumken. Johnson. Ya, sangat mudah dilewati lini pertahanan dari SP Werder Bremen, pemirsa. Pergerakan yang luar biasa. Kita akan coba agak sedikit rapatkan barisan. Mungkin kita menempatkan pemain terlalu jauh dari tengah yang membuat kita kesulitan untuk bisa mengimbangi dan mendominasi penguasaan bola. Kita coba rapatkan barisan. Kalau misalkan kita bisa comeback dengan menempatkan pemain agak sedikit ke tengah, itu berarti formasi yang saya terapkan di awal salah, guys. Jadi kita harus perbaiki lagi. Dan mungkin faktor kaki juga ngaruh sih. Faktor kaki, bentar kita coba cek dulu. Jinma kedua kaki bagus, yang satu kaki kiri. Harusnya sih udah ya guys ya. Beaver melakukan pelanggaran, sayang sekali. Satu kesempatan dari situasi mulai mati. Karena berbuah gol, tembak saja dan masih melambung keluar lapangan. Hujan deras di luar sana guys. Kita coba gunakan gaya tackle normal, kemudian pakai gigi menyerang. Pakai normal aja lah. Normal, gaya umpan panjang, serangan balik. Serangan lewat tengah. Oke. Kita lihat SP Werder Bremen akan mampu memperkecil ketertinggalan. Viertas, Smith cukup baik. Linen, tembak Linen dan gol tercipta. Luar biasa Linen. Kita butuh 1 gol lagi untuk menyamakan kedudukan. Jadi ketika kita nempati pemain agak berjauhan ya guys ya, seperti tadi, memang dampaknya sangat terasa. Permainan kita mudah banget didominasi, terutama di area tengah karena jarak antar pemain cukup jauh. Jadi umpan-umpannya gampang dipotong oleh pemain lawan, apalagi lawan punya kualitas yang cukup tinggi guys. Sayang sekali pemain saya melakukan pelanggaran kembali, yaitu si Bieli. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Akankah berbuah gol kali ini? Wenger dan bagus Nagata. Dia berhasil mencetak gol dengan sangat dia mampu menangkap skuit pundar dengan sangat luar biasa. Oke, berhasil dipotong oleh Friedel. Ayolah, 1 gol lagi. Mungkin tadi penempatan pemain kita agak sedikit melebar, agak salah. Jadi semoga setelah ini kita mampu comeback. Ciolek, serangan balik Smith, umpan pada Jinma umpan belakang Jinma bagus. Steg kasih depan, ini dia yang ditunggu Smith kali ini. Semoga gol, dan ya itu dia. Ya, ternyata dengan melakukan sedikit perubahan ya, memperdekat jarak winger kita, sekarang kita mampu mengimbangi penguasaan bola dan kita juga berhasil menekan ini pertahanan lawan dan mampu menyamakan kedudukan untuk sementara. Tapi kita masih belum tahu akankah kita akan kembali kebobolan. The Ciolek, umpan yang sangat bagus dan gol tercipta. Sayang sekali baru saja kita mampu menyamakan kedudukan tapi langsung kebobolan lewat salto luar biasa. Tapi ini jelas kesalahan kita memang di awal ya guys ya, karena kita menempatkan jarak pemain itu terlalu berjauhan hingga mereka bisa dengan mudah mendominasi penguasaan bola dan juga mendominasi area tengah tim kita guys, karena kita menempatkan 1 DMC dan juga 1 AMC dan jaraknya sangat jauh. Kita lihat di menit ke-76 serangan kembali dilakukan. Kali ini ada Fagon, Setien cukup baik, umpan pendek pada Jinma bagus sekali. Pelanggaran keras dilakukan oleh pemain dari Pogon Skensin. Pemain andalan kita cedera. Kartu kuning diberikan, 1 kesempatan dari situasi belum mati. Smith kali ini ancang-ancang, semoga gol Smith, dan ini dia tendangan yang sangat luar biasa dari Smith, meluncur deras tanpa mampu diamankan oleh penjaga gawang dari tim lawan. Gol tercipta, tapi sayang sekali pemain andalan kita, striker yang luar biasa, malah cedera pemirsa. Oke, kita coba masukkan kita masukkan penyerang inside forward ya guys ya. Kita coba masukkan inside forward. Ragnar Oratmangun masuk, formasi agak sedikit berubah kali ini.
pakai formasi 4-4-2 juga, tapi si Smith kali ini maju ke depan menggantikan peran si Jinmah tadi guys yang cedera. Oke, berbahaya, berhasil dipotong. Serangan dilakukan kali ini. Ragnar Rathmangun, stag. Umpan stag. Umpan coy. Terlalu lama, offside. Oh, tidak ternyata, tapi sayang sekali. Tembakan main SP Werder Bremen masih tepat bukan penjaga gawang. Smith kali ini, stag. Viertas. Cukup baik, Smith. Oh, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain dari Pogon. Kartu kuning diberikan. Tendangan bebas akan dilakukan kali ini. Smith mengambil speed bunda rancang-rancang akan cover buah gol. Tembak saja dan gol. Smith berhasil mencetak gol lewat situasi bola mati untuk yang kedua kalinya. Tembakan muncul dengan sangat-sangat keras dan meluncur belok ya, tendangan pisang pak. Buset, mantap bener ya. Ya jelas masalahnya di sini bukan formasi tapi lini pertahanan tim saya yang sangat lemah ya. Lini pertahanan sangat lemah, kemudian permainan kita juga kurang begitu baik. Mungkin saya harus Latmil back deh kedepannya, mungkin saya harus Latmil back. Dan formasi pertama jujur ya kurang efektif karena kita menempatkan jarak pemain agak sedikit berjauhan, tapi ketika kita merapatkan pemain sayap kita agak ke tengah, jalannya pertandingan menjadi berubah guys. Ya di sini kita mampu mengalahkan Pogon Shenzhen meskipun sempat kebobolan lebih dulu. Kita sempat kebobolan 2 gol di menit ke-27, tapi beruntung setelah kita melakukan perubahan taktik, strategi maupun formasi, akhirnya kita berhasil comeback dan mengalahkan tim lawan dengan sangat luar biasa. Dan kita juga sempat kehilangan pemain andalan kita yaitu si Justin Jinmah yang cedera di menit ke-76. Dan gol penutup kemenangan dicetak oleh Smith melalui situasi bola mati di menit ke-86. Oke, jadi itu dia formasi yang kita terapkan. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat bahwa di sini salahnya bukan pada formasi kita guys, tapi di lini pertahanan yaitu si Bieli yang bermain kurang maksimal karena mudah banget dilewati. Dan untuk formasi pertama memang agak sedikit kurang fleksibel karena kita menempatkan jarak pemain sayap kita ini lumayan jauh ya guys ya, lumayan jauh. Jadi saran saya nanti kalau misalkan teman-teman mau pakai formasi ini, jarak si Smith ini jarak winger kita tuh harus digeser seperti di pertandingan tadi guys. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh seperti ini guys ya, mungkin bisa dirapatkan ke tengah seperti ini, dirapatkan seperti ini guys, seperti yang kita coba di laga tadi. Nah seperti ini guys, jadi jarak pemain nggak terlalu jauh gitu guys, jaraknya nggak terlalu jauh. Nah seperti ini. Kemudian striker juga tadi jaraknya agak sedikit berjauhan ya guys ya, ini yang membuat mereka sulit mungkin untuk bisa berkomunikasi di lini serang. Nah sisanya sih nggak perlu. Taktik juga taktik waktu kita menggunakan taktik menyerang kita mudah banget kebobolan, jadi kita ubah lagi taktiknya ya. Kita pakai gaya umpan normal, kemudian untuk fokus umpan tadi kita juga udah beberapa kali ubah dan ternyata berhasil. Jadi untuk taktiknya sendiri bisa kalian sesuaikan. Dan untuk serangan balik ya, tadi kita gunakan juga serangan balik, ternyata cukup efektif. Kemudian untuk gaya umpan juga bisa kita sesuaikan, misalkan di awal pakai perpaduan, nanti kita bisa ubah pakai pendek atau panjang, disesuaikan dengan lawan yang bakal kalian hadapi. Kemudian gaya tekanan juga teman-teman tadi bisa lihat di awal kita pakai gaya tekanan rendah, kemudian ketika kita kesulitan kita pakai gaya tekanan tinggi, dan juga gaya tackle normal atau keras gitu guys. Kemudian untuk gaya penjagaan tetap sama, jaga daerah tertentu, dan untuk tembakan offset tidak saya ubah gitu. Oke, jadi itu dia rekomendasi formasi dua striker yang saya rekomendasikan ke teman-teman semua. Semoga formasi ini bisa bermanfaat dan semoga bisa sesuai dengan pemain yang teman-teman miliki. Tapi perlu diingat
Kalau taktik, strategi, dan formasi seperti ini nggak selalu bisa membawa tim kalian menang ya guys ya. Meskipun ya terlihat solid di belakang, kemudian di tengah juga kelihatan lebih stabil. Tapi perlu diingat, tidak semua formasi yang saya share ini bisa cocok dengan pemain yang kalian miliki. Kalau misalkan kalian sebelumnya pakai formasi sebagai contoh 4-1-4-1 terus udah bagus, nggak pernah kebobolan, jangan coba-coba untuk pakai formasi lain, karena dengan ganti formasi nggak menjamin tim kalian bisa lebih solid, enggak. Jadi lebih baik pakai formasi yang udah terbukti membawa tim kalian main bagus gitu. Kalau misalkan kalian suka dengan formasi 4-4-2 kayak gini, atau misalkan kalian udah pakai formasi yang bagus dengan takam 3 back atau 4 back dan tim kalian udah sering meraih gelar juara, lebih baik perbaiki formasi tersebut. Misalkan ada yang kurang, pemainnya jelek, ya udah ganti pemainnya, atau misalkan pengen lebih bagus, tinggal dilatmil di posisi yang kalian butuhin gitu guys. Jadi jangan terlalu sering gonta-ganti formasi, karena nggak menjamin tim kalian bisa main bagus dengan menggunakan banyak formasi yang berbeda. Jadi lebih baik fokus satu formasi dan kembangkan formasi tersebut sesuai dengan taktik maupun strategi yang kalian sukai gitu guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga buat membership Top 11, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.